Musim pancaroba melanda sejumlah daerah di Indonesia. Cuaca ekstrim pun terjadi hampir setiap hari yang berdampak pada adanya potensi bencana. Kota Cirebon menjadi salah satu kota yang terancam banjir di setiap tahunnya. Udah sering kena banjir juga rumahnya, Bu? Sering juga kalau tiap musim hujan. Antisipasi Ibu sendiri gimana, Bu, terkait banjir ini, Bu, yang datang tiap tahun? Ya gimana sih kalau udah itu sih, kalau memang udah waktunya banjir ya begitu susah. Udah ada irigasi atau drainase udah diperbaiki tetap aja masih banjir. Tetapi terkait banjir, banyak pihak menyebutnya hanyalah genangan. Sebab meskipun tinggi genangan cukup serius, dalam hitungan jam air akan surut. Cipto itu jadi sebenarnya bukan banjir ya. Kalau menurut saya itu genangan karena beberapa saat juga pasti akan surut, tergantung intensitas dari si hujan tersebut. Kalau lebih dari 1 jam, kemungkinan air itu menggenang. Nah, apalagi lebat gitu ya, itu pasti. Tapi nggak sampai dari 6 jam itu semua udah surut gitu, Mbak. Kemarin memang paling parah itu ada di RW 7 sampai 1 pinggang orang dewasa. Ya gitu. Tapi yang lebih parahnya lagi mungkin di daerah Cangkring sana. Tahun sebelumnya juga saya dapat cerita juga pernah juga terjadi. Jadi ketika intensitas hujan itu tinggi, apalagi didukung oleh yaitu tadi rob. Mbak tahu sendiri Pekiringan ini kan metropolisnya kota Cirebon. Tahun ini pun, banjir atau mungkin genangan kembali terjadi di kota dengan 5 kecamatan itu. BPBD Kota Cirebon mencatat sejak bulan Januari hingga Juli 2022, banjir terjadi di sejumlah RW di Kelurahan Derajat. Sedangkan, genangan terjadi di sejumlah titik di Kelurahan Pekiringan, Kasepuhan, dan Pegambiran. Baru-baru ini, tepatnya pada Selasa 25 Oktober 2022, Kota Cirebon terkepung titik genangan banjir yang menyebabkan kemacetan. Memang intensitas curah hujan sangat tinggi. Kita cek terakhir update info di wilayah Harjamukti, sungai-sungai alhamdulillah aman. Memang ini di daerah Kecamatan Sambi, Kecamatan Pejarsan, ada beberapa kelurahan juga di wilayah sekitar Maupun mengalami genangan. Sejumlah upaya pun dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya genangan yang selama ini mengganggu aktivitas masyarakat. Dari Kelurahan Pekiringan, warga melakukan kerja bakti serta berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan normalisasi sungai. Kalau kerja bakti kita koordinasi dengan warga ya kita akomodir lah ya. Segala sesuatunya kalau dilakukan secara gotong royong insya Allah gitu. Tapi kan itu terakhir waktu setelah kejadian tersebut kita kerja bakti kan. Waktu musim kemarau terakhir kemarin. Kalau sekarang ini kan udah masuk musim penghujan ya, mudah-mudahan semuanya bisa lancar. Karena beberapa titik juga sudah dilakukan pengerukan oleh BBWS dan Dinas PU. Terjadinya cuaca ekstrim dan ancaman bencana, Wali Kota Cirebon, Nasruddin Aziz, menginstruksikan BPBD untuk mengantisipasi bencana alam yang terjadi. Aziz juga menyampaikan ketika cuaca ekstrim itu terjadi, tentu harus diwaspadai semua pihak, terutama pemerintah daerah untuk menjamin warganya tetap aman dari bencana alam. Kita sudah tahu menyempitnya saluran-saluran atau ketidaklancaran saluran-saluran dan pemerintah daerah juga melalui Dinas PU sudah mempersiapkan solusinya ya, dan insya Allah di tahun 2023 ini itu menjadi prioritas gitu, untuk bisa diurai. Tetapi karena pada
saat ini ya banjirnya itu atau genangannya di mana-mana, ini juga perlu pengamatan, perlu kajian gitu, seperti itu. Penyebabnya apa? Ini akan kita nanti dalam waktu dekat itu kita coba perbaiki. Mencari penyebab dan solusi sudah pasti harus dilakukan. Karena peristiwa banjir yang sering terjadi di kota Cirebon sejatinya menjadi perhatian serius bagi para pemangku kebijakan di daerah setempat. Masyarakat hanya bisa berharap, sementara pemerintahlah yang justru harus bisa mewujudkannya. Ya, harapan saya, harapan kami, harapan warga Kelurahan Pekiringan sih mudah-mudahan untuk kedepannya kita sama-sama bareng-bareng gotong royong, bukan hanya dari masyarakat saja, dari stakeholder yang lain pun kita mohon lah ya untuk kerjasamanya, untuk partisipasinya. Ya syukur-syukur dari itu tadi dinas terkait pemerintah daerah Kota Cirebon juga saya sangat berterima kasih dalam hal ini, sudah sering membantu gitu kan. Ya gimana ya, nggak bisa secara instan Mbak semuanya, semua butuh proses. Saya menghimbau juga kepada seluruh masyarakat, itu yang pertama jangan buang sampah sembarangan, yang kedua itu ya kita jaga bersama lingkungan kita, itu dari lingkungan kita yaitu dampak yang sangat besar bagi ekosistem di lingkungan.